So what's up guys, ketemu lagi bersama gua Teguh Rifaki. Banyak orang remehkanku tapi aku tetap maju. So geng, jadi beberapa hari ini ya gua agak telat. Kita baru-baru digegerkan dengan berita yang sangat viral, yaitu berita penusukan seorang ulama. Ya, lebih tepatnya seorang pendakwah. Sebenarnya gua nggak terlalu berani membahas masalah ini, tapi karena masalah ini sangat menjanggal geng. Kenapa tidak? Seorang pelaku penusukan ini dianggap gila. Geng, ini hal-hal yang nggak masuk akal. Kalau gangguan jiwa, kenapa harus Syekh ini yang ditusuk? Gitu. Sebelum jauh pembahasan kita, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe. Kita lanjut reaction ke videonya. Ya, jadi ini cerita saat lagi... Oh ya, gue belum cerita ya, tadi gue udah baca artikel. Awalnya Syekh Ali Jaber ini lagi kedatangan murid mungkin ini ya, yang lagi lomba baca ayat Quran gitu. Terus di saat sudah selesai, beliau ini memberikan kesempatan untuk jamaahnya untuk berfoto. Di saat berfoto itulah tiba-tiba datang seorang yang tidak dikenal pakai motor, langsung naik ke petasan, langsung menusuk Syekh Ali Jaber. Ini ada yang janggal nggak? Menurut gue ada yang janggal, karena ya nggak mungkin aja tanpa ada sebab bisa terjadi hal yang kayak gini. Kalau menurut opini gue, menurut pendapat gue pribadi, biasanya kalau orang yang berani melakukan hal seperti itu pasti ada dua. Yang pertama dikarenakan dorongan dari orang lain, yang kedua bisa jadi dari, bisa dikatakan gila, atau ya mungkin ada musuh dendam pribadi, dorongan dari diri dia sendiri gitu. Tapi menurut gue lebih beratnya ke dorongan orang lain. Ya, kita langsung lihat ke videonya. Oke, jangan lupa subscribe. Oke, ini cerita Syekh Ali Jaber lagi. Oke, datang. Nah. Makan? Oke, terjadi kerusuhan. Oke. Ditusuk. Oke, kericuhan terjadi. Oh, Syekh Ali Jaber diamankan. Oke, geng. Nggak ada yang kenal. Geng, ini salah satu video dari jamaah Syekh Ali Jaber ya, geng. Dan di sini jamaah juga pada heran ya, pada bertanya-tanya itu siapa, kenapa bisa ditusuk. Kita lihat di sini pelaku penusukan tersebut dikeroyok, geng. Dipukul habis-habisan sama massa ya. Oke, gue ada video kedua ya, geng. Nah, ini dikirim sama teman gue di WhatsApp ya. Ini posisinya dari depan, kalau tadi kan dari samping. Ini lebih ke dari samping ya. Lanjut. Oke kan, tiba-tiba. Digebukin semua ya. Anjir, pijak-pijak, anjir. Mampus. Geng. Oke. Dari kedua video tersebut, kalau kita lihat dari pelaku penusukannya ini, dia bukan orang profesional gitu. Kalau seandainya dia orang profesional, otomatis tidak dalam keramaian kayak gini menusuk Syekh Ali Jaber. Otomatis dalam gelap atau dalam nggak ada orang sama sekali. Kalau ini memang lagi keramaian. Disimpulkan kalau pelaku ini ada dorongan. Tapi gue belum tahu dorongan dari apa. Kita baca lagi berita-berita di media ya, gitu. Kita nggak bisa berpendapat terus. Itu kan opini gue, pendapat gue ya, pendapat pribadi. Jadi kalian bisa berpendapat masing-masing. Nah, ini salah satu penjelasan dari Syekh Ali Jaber ya, geng. HP ibu itu full, tidak bisa untuk berfoto. Saya pun meminta kepada jamaah untuk meminjamkan HP mereka untuk berfoto. Ketika saya fokus ke kiri untuk melihat jamaah mana yang akan naik ke panggung, ya tiba-tiba ada orang lari ke atas panggung dan langsung menusuk ke lengan saya. Geng, ini
pengakuan dari Syekh Ali Jaber. Di berita selanjutnya juga ada ditulis sang pelaku tersebut bernama Alvin Andria bin Emrudi ya. Pemuda berumur 24 tahun, ini pelaku dikabarkan sudah 4 tahun mengalami gangguan jiwa. Wait. Kok tiba-tiba gangguan jiwa nih? Belum beri pada tobat dah. Oke, kita lanjut baca beritanya. Gangguan jiwa akibat ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi TKW di Hong Kong. Kepolisian Bandar Lampung proaktif dengan langsung mengundang dokter dari rumah sakit jiwa kurungan nyawa untuk memeriksa kejiwaan pelaku. Oke geng, gue kalau ngebahas masalah kejiwaan, oke bisa dibilang dia kejiwaan ya. Dia nggak mungkin bisa update status ya. Gue ada dapat berita juga kalau dia ini punya Instagram geng. Oke, kita bisa cek Instagramnya. Iya, Alvin Andrian. Apa? Andrian Alvin. Oke, bentar. Akun telah dihack, diambil alih. Oke. Ternyata akunnya udah dihack ya. Followernya lumayan nih, 2000 kita lihat. Di sini ada bukti kalau dia itu tidak gila. Nah, di sini ada screenshot DM-an dia, nggak tahu udah siapa ya. Oke, di sini ada screenshot, apa kabar Bu Baik sekarang. Oke, kita baca captionnya aja. Ini sepenggal chat 2 tahun yang lalu. Saya pilih dari salah satu DM saja. Kalian bisa nilai sendiri yang bersangkutan gila atau tidak. Geng, kalian bisa baca, baca sendiri, nggak mungkin gue baca ya. Oke, mungkin kalau dibilang ini dia normal, setahu gue kalau orang gangguan jiwa itu ada juga yang berjenis dia kumat, kambuh lah istilahnya ya. Bisa jadi dia hari-harinya biasa, normal, ngomong sama orang lain kayak orang-orang normal, tapi bisa ada satu saatnya untuk dia kambuh. Nah mungkin aja dia di saat penusukan itu dia kambuh mungkin ya, berhalusinasi atau apalah yang nampak di mata dia, nggak tahu kita kan. Itu opini dan memang ada terjadi penyakit kejiwaan kayak gitu. Tapi ini sangat janggal geng. Ya, 2018 ini ya Instagramnya. Kita bisa lihat postingan Instagram dia. Stay cool ya. Keren. Terus ada yang komen rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Anjing loh, netizen Indonesia nih walaupun kayak gue juga, walaupun gue nggak ikut berpartisipasi dalam pesantren, tapi kalau ada seorang ulama dari pesantren atau tengku pesantren, gue dengan spontan otomatis tetap membela gitu. Itulah namanya orang Indonesia gitu kan. Oke, foto yang ke selanjutnya ada komentar dari netizen, tai babi kau memek, mukanya anjing banget. Ya orang Indonesia ya. Dan ternyata geng ada cek story dijamin puas khusus cewek spesial. Sensor. Ini apa sih? Ini namanya gue orang Indonesia ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dia atau pelaku merasa terbayang-bayang wujud atau fisik Syekh Ali Jaber sehingga dia melakukan tindakan penusukan tersebut, ungkapnya. Oke, ini penjelasan kalau si pelaku tadi atau si Alvin apa tadi gue nggak tahu namanya. Ini pengakuan dia ya. Alvin Andrian, pelaku penusukan Syekh Ali Jaber yang diduga mengidap gangguan jiwa. Kendati demikian, pihaknya belum sepenuhnya mempercayai pengakuan Alvin. Oke, kita ada video dari Syekh Ali Jaber yang tidak menerima kalau si penusuk ini gangguan jiwa. Saya yang tidak lanjuti dan di sini sudah fokus, konsentrasi, diproses, jangan di kasus ini terlalu cepat ditutupi alasannya gangguan jiwa. Saya tidak terima itu. Mohon didalami lagi dan kita masih tunggu. Kita insya Allah punya sabar yang panjang. Insya Allah sampai hari kiamat kita sabar. Jangan khawatir. Yang penting kita harap ada keseriusan, kesungguhan dari aparat keamanan untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik. Bukan hanya dengan ide-ide, apalagi dengan kata sudah belum apa-apa sudah dikatakan gangguan jiwa. Ini menurut saya terlalu cepat. Reaksi seperti ini tunggu aja sabar. Namun saya percaya insya Allah aparat keamanan insya Allah bisa tuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya. Di sini Syekh Ali Jaber menjelaskan kalau beliau tidak menerima dengan secepat itu pelaku dianggap gila atau gangguan jiwa. Jadi Syekh Ali Jaber di sini menginginkan proses hukum tetap ada, walaupun beliau tetap sabar kan. Ada pengakuan beliau tadi, ya kita tetap sabar sampai hari kiamat. Tapi ya beliau mau hukum negara tetap dijalankan. Lebih dalam lagi lah, jangan langsung wah gila tuh orang gila, nggak boleh gitu lah. Indonesia punya hukum dia kayak gitu kan. Gue ada dapat berita lagi nih yang terakhir, fotonya setelah bonyok ya dikeroyok sama massa jamaah yang mengikuti pengajian tersebut. Oke, bisa dikatakan cerita ini sangat dramatis ya, sangat aneh dan
lumayan janggal. Tapi ya namanya udah terjadi ya udah gitu kan. Tapi ya proses hukum tetap dijalankan. Menurut gue nggak langsung berpendapat kalau dia ini gila, kalau dia ini disuruh. Cuma opini ya, pendapat gue. Bisa jadi dia ini ada dorongan, atau misalnya contoh gini, kayak di perang gitu, istri kita ditawan gitu ya. Misalnya dia istrinya ditawan, terus ada sekelompok orang atau pemimpin lah orang tersebut yang memberikan pilihan. Oke, saya akan disandra ya. Orang yang menyandra tersebut memberikan pilihan kepada si pelaku, mungkin ya, ini pemikiran gue, istri kamu akan saya lepas tapi dengan satu syarat, tusuk atau tikam atau bunuh ini. Itu kalau dorongan geng ya, bisa jadi dorongan seperti itu. Kalau dorongan dari diri sendiri atau gangguan jiwa bisa disebut ya, bisa jadi gangguan jiwa, karena gangguan jiwa ada juga yang istilah kumat-kumat ya, kambuh-kambuh gitu. Tapi selebihnya dari kalian lah geng, untuk para brother Waci geng semuanya, kalian bisa menilai. Ada juga yang komen ini PKI atau apalah, PKI bangkit atau Islam malah ditindas, pemuka-pemuka agama ditindas. Ada yang komen juga Dajjal mau datang atau apalah, itu terserah kalian beropini apapun. Pokoknya inti dari kejadian ini dua hal gitu. Pokoknya dari pelajaran kejadian tersebut bisa kita ambil positifnya dan bisa kita ambil pelajaran kalau kita harus selalu waspada. Apalagi pemuka-pemuka agama ya. Pemuka-pemuka agama kalau sekarang kita lihat jadi target, bisa jadi lebih banyak korban sekarang untuk diserang. Jadi untuk kalian siapapun itu tetap waspada, jaga pemuka-pemuka agama agar tetap damai. Semoga tidak ada perpecahan di antara kita semua orang Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita tetap menghargai agama satu sama lain. Sekian dulu video gue dari Tiko Laki. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you bro.